Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok kami akan memaparkan materi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota, yakni Bagi Maskuri Bibitarta dengan NIM 2019-393. Kemudian saya sendiri, Roza Masatoni 2019-402. Lalu yang terakhir adalah Muhammad Aksal dengan NIM 2019-432. Baik, next. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan terkait latar belakang dari terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Kemudian bentuk-bentuk tindak pidana korupsi kami klasifikasikan menjadi 7 bentuk, yakni yang pertama mengenai kerugian negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, benturan dalam kepentingan, dalam pengadaan, kemudian yang terakhir adalah perbuatan curang. Baik, next. Kemudian penjelasan terkait kerugian negara. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara dapat kita jumpai pada rumusan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Bila kita melihat penjelasan dari rumusan ayat 2 tersebut, terdapat frasa keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, kemudian penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan yang terakhir penanggulangan tindak pidana korupsi. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu suap menyuap. Perbuatan suap adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan uang, barang kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima suap atas suatu kepentingan tertentu, dan perbuatan suap menyuap diatur di dalam pasal 5, yakni ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau huruf B, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Kemudian ayat 2, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dengan ayat 1. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kapasitasnya sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum merupakan suatu bentuk tindakan penggelapan dalam jabatan yang diatur pada pasal 8, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya
atau memberikan uang atau surat berharga terhadap atau tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pemerasan. Pemerasan dalam peraturan ini disebutkan di dalam ketentuan pasal 12 huruf E, G, dan H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu ayat 1, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Ayat ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perbuatan pemerasan yang telah disebutkan di atas diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbuatan curang. Dalam peraturan ini, perbuatan curang diatur dalam pasal 7, menjelaskan terkait subjek hukum yang termasuk ke dalam orang yang melakukan perbuatan curang tersebut, yakni pemborong, ahli bangunan, orang yang bertugas mengawasi pembangunan, atau penyerahan bahan bangunan, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional dan atau kepolisian negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang, dan setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan tentara nasional Indonesia dan atau kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap orang yang melakukan perbuatan curang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan diatur pada ketentuan pasal 12 huruf I, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengaturan mengenai gratifikasi tersebut diatur dalam pasal 12B. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.